Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Cindy Tritami, aku dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai tentang inventory sistem perpetual. Sebelumnya, apakah kalian tahu mengenai tentang inventory sistem perpetual itu apa? Mari aku jelaskan. Inventory sistem perpetual adalah metode pencatatan setiap waktu menyesuaikan transaksi input dan output persediaan barang. Karena setiap transaksi akan dicatat lewat pembukuan dan menggunakan metode perpetual ini akan lebih mudah dalam melakukan penyusunan laporan seperti HPP, penjualan bersih, dan laba rugi. Terdapat tujuan menggunakan inventory sistem perpetual. Dalam menggunakan inventory sistem perpetual ini, kita tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada stok tersisa, karena kita dapat mengetahui stok yang sebenarnya dengan mudah melalui pencatatan yang sudah dibuat setiap waktu. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tentang pengertian FIFO, LIFO, dan average. FIFO yang artinya adalah first in, first out. Barang yang pertama masuk dan pertama keluar. Dan yang kedua ada LIFO, last in, first out. Barang yang terakhir masuk dan pertama keluar. Dan yang ketiga ada average, yaitu adalah rata-rata. Semua barang yang dijual dihitung terlebih dahulu harga rata-ratanya. Yang tiga metode tersebut, di sini aku akan memberikan contoh soal, yaitu PT Shani melakukan perlakuan pembelian, penjualan, persediaan pada bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Juni persediaan awal 50 unit dengan harga satuan Rp400.000, 4 Juni pembelian secara tunai 40 unit seharga satuan Rp500.000, 5 Juni pembelian secara kredit 30 unit dengan harga satuan Rp600.000, 7 Juni penjualan 80 unit dengan harga satuan Rp800.000, dan 11 Juni pembelian secara kredit 30 unit dengan harga satuan Rp900.000, dan 15 Juni penjualan secara kredit 40 unit dengan harga satuan Rp1.000.000. Diminta dihitunglah persediaan akhir sistem perpetual dengan metode LIFO, FIFO, dan average. Selanjutnya metode FIFO. Pada tanggal 1 Juni, terjadinya persediaan awal yaitu 50 unit dengan harga Rp400.000 dengan jumlah total nilai Rp20 juta. Pada tanggal 4, terjadinya pembelian yaitu 40 unit dengan harga satuan Rp500.000 dengan jumlah total nilai Rp20 juta. Nah, kita masukkan ke kolom saldo yaitu 40 unit dikali dengan harga Rp500.000 sama dengan Rp20 juta. Dan pada tanggal 5 terjadinya pembelian lagi yaitu 30 unit dengan harga satuan Rp600.000 menjadi jumlah total nilainya Rp18 juta. Dan kita masukkan lagi ke kolom saldo yaitu 30 unit dengan harga satuan Rp600.000 dengan jumlah total nilai Rp18 juta. Sebelum kita melakukan transaksi selanjutnya, kita jumlahkan terlebih dahulu nih. Dari 50 ditambah 40 tambah 30 sama dengan 120. Nah, kita juga jumlahkan jumlah total nilai tersebut. 20 juta ditambah 20 juta ditambah 18 juta sama dengan 58 juta. Pada tanggal 7 terjadinya penjualan. Karena kita menggunakan metode FIFO, berarti kolom saldo yaitu 50 unit, persediaan awal 50 unit kita turunkan di kolom keluar, yaitu 50 unit dengan harga satuan Rp400.000 dengan jumlah total nilai Rp20 juta. Nah, yang kedua kita turunkan lagi di kolom saldo 40 unit dikurang dengan 30 unit. Berarti 30 unit tersebut kita turunkan ke kolom keluar, yaitu dengan harga satuan Rp500.000 dengan jumlah total nilai Rp15 juta. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu BPP-nya menjadi 20 juta ditambah 15 juta sama dengan 35 juta. Nah, kita balik ke kolom saldo. Karena terjadinya pengurangan, berarti sisa 10 unit dikurang dengan harga satuan Rp500.000 dengan jumlah total nilai Rp5 juta. Dan 30 unit dengan harga satuan Rp600.000 dengan jumlah total nilai Rp18 juta. Pada tanggal 11 Juni terjadinya pembelian yaitu 30 unit dengan harga satuan Rp900.000 dengan jumlah total nilai Rp31.500.000. Lalu kita tulis di kolom saldo yaitu 35 unit dengan harga satuan Rp900.000 dengan jumlah total nilai Rp31.500.000. Lalu kita jumlahkan unit tersebut 10 ditambah 30 ditambah 35 menjadi 75 unit. Dan jumlah total nilai menjadi 5 juta ditambah 18 juta ditambah 31.500 menjadi 54.500.000.
Pada tanggal 15 Juni terjadinya penjualan yaitu 40 unit. Karena kita menggunakan metode FIFO, berarti stok awal yang ada di kolom saldo akan berkurang. Nah, 10 unit yang ada di stok saldo tersebut kita pindahkan ke kolom keluar, yaitu 10 unit dengan harga Rp1.500.000 dengan jumlah total nilai Rp5 juta. Dan 30 unit tersebut kita pindahkan ke kolom keluar juga, yaitu 30 unit dengan harga satuan Rp600.000, maka jumlah total nilai tersebut adalah Rp18 juta. Setelah itu kita jumlahkan jumlah total nilai tersebut, 5 juta ditambah 18 juta sama dengan 23 juta. Dan kita jumlahkan juga di kolom saldo, yaitu stok awal yang tadinya 75 unit kita kurangkan 40, jadi sama dengan 35 unit dengan harga satuan Rp900.000 dengan total jumlah nilai yaitu Rp31.500.000. Untuk menentukan BPP dan juga laba kotor FIFO, kita akan menghitung penjualan tersebut. Untuk menentukan penjualan tersebut akan lebih baik kalau misalkan kalian memperhatikan soal yang tadi aku buat. Pada tanggal 7 Juni yaitu 80 unit dikali Rp800.000 sama dengan Rp64 juta. Pada tanggal 11 Juni yaitu 40 unit dikali Rp1 juta sama dengan Rp40 juta, maka totalnya adalah Rp104 juta. Menentukan BPP yaitu pada tanggal 7 Juni 50 unit dikali Rp400.000 sama dengan Rp20 juta, 30 unit dikali Rp500.000 sama dengan Rp15 juta, berarti total jumlahnya itu adalah Rp35 juta. Pada tanggal 11 Juni yaitu 10 unit dikali Rp500.000 sama dengan 5 juta dan 30 unit dikali Rp600.000 sama dengan 18 juta, maka totalnya adalah 23 juta. Jadi total BPP tersebut adalah 35 juta ditambah 23 juta sama dengan 58 juta rupiah. Menentukan laba kotor yaitu penjualan dikurang BPP sama dengan 104 juta rupiah dikurang 58 juta rupiah, totalnya adalah 46 juta rupiah. Maka laba kotor tersebut kita ke metode LIFO. Pada tanggal 1 Juni terdapat persediaan awal 50 unit, maka kita masukkan ke dalam kolom saldo yaitu 50 unit dengan harga satuan Rp400.000 dengan total jumlah nilai Rp20 juta. Pada tanggal 4 Juni yaitu terjadi pembelian 40 unit dengan harga satuan Rp500.000 sama dengan Rp20 juta. Maka kita masukkan lagi ke kolom saldo yaitu 40 juta dengan harga satuan Rp500.000, maka total jumlah nilainya adalah Rp20 juta. Dan pada tanggal 5 Juni terdapat 30 unit yaitu dengan harga satuan Rp600.000, maka total jumlah nilainya adalah Rp18 juta. Dan kita masukkan lagi ke kolom saldo yaitu 30 unit dengan harga satuan Rp600.000, maka total jumlah nilai adalah Rp18 juta. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu yaitu 50 ditambah 40 ditambah 30 unit sama dengan 120 unit. Dan total jumlah nilai kita jumlahkan lagi 20 juta ditambah 20 juta ditambah 18 juta, maka 58 juta rupiah. Baik, pada tanggal 7 terjadinya transaksi penjualan yaitu 80 unit. Karena di sini kita menggunakan metode LIFO yaitu adalah last in first out, maka barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan kembali, yaitu berarti kita ambil di kolom saldo 30 unit kita taruh di kolom keluar yaitu 30 unit dengan harga satuan 600.000 dengan BPP 18 juta dan juga 40 unit dari kolom saldo kita taruh lagi di kolom keluar yaitu dengan harga satuan 500.000 maka BPP-nya ada 20 juta. Dan kita ambil lagi 10 unitnya dari 50 unit yang ada di saldo, berarti 10 unit dengan harga satuan Rp400.000 maka total BPP tersebut adalah Rp4 juta. Jadi total BPP yaitu 18 juta ditambah 20 juta ditambah 4 juta maka 42 juta. Nah, di kolom saldonya karena tadi terjadinya pengurangan di bagian 50 unit tersebut dikurang 10 maka 40 unit dengan harga satuan Rp400.000 maka total jumlah nilai adalah 16 juta rupiah. Pada tanggal 11 Juni itu terjadinya pembelian yaitu 35 unit. Nah, kita masukkan ke dalam kolom masuk yaitu 35 unit dengan harga satuan Rp900.000, maka total jumlah nilai adalah Rp31.500.000. Dan kita masukkan lagi ke kolom saldo yaitu 35 unit dengan harga satuan Rp900.000 dengan total jumlah nilai adalah Rp31.500.000. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu yaitu 40 dan ditambah 35 unit sama dengan 75 unit dan kita jumlahkan juga total jumlah nilainya itu adalah 16 juta ditambah Rp31.500.000 sama dengan Rp47.500.000. Terjadinya penjualan pada tanggal 15 Juni yaitu 40 unit, yaitu kita ambil dari, karena kita menggunakan metode LIFO maka last in first out, maka barang yang terakhir masuk itu akan keluar.
Jadi kita ambil yang 35 unit tersebut dengan harga satuan Rp900.000, maka Rp31.500.000. Dan kita ambil dari kolom 40 unit, kita ambil 5 saja, 5 unit yaitu dengan harga satuan Rp400.000, maka totalnya Rp2 juta. Nah, kita jumlahkan PPP tersebut yaitu Rp33.500.000 dan kita jumlahkan juga di kolom saldo. Nah, karena tadi 40 unit tersebut diambil 5 unit saja, maka terjadi pengurangan menjadi 35 unit dengan harga satuan Rp400.000, maka total jumlahnya itu adalah Rp14 juta. Baik, kita akan menentukan BPP LIFO dan juga laba kotor LIFO. Sebelumnya kita harus menentukan penjualan terlebih dahulu pada tanggal 7 Juni yaitu 80 unit dikali Rp800.000 sama dengan Rp64 juta, dan pada tanggal 11 Juni yaitu 40 unit dikali Rp1 juta sama dengan Rp40 juta, maka totalnya ada Rp104 juta. Nah, menentukan BPP LIFO yaitu pada tanggal 7 Juni 30 unit dikali Rp600.000 sama dengan Rp18 juta, 40 unit dikali Rp500.000 sama dengan Rp20 juta, dan 10 unit dikali Rp400.000 sama dengan Rp4 juta, maka total tersebut adalah Rp42 juta. Pada 15 Juni yaitu 35 unit dikali Rp900.000 sama dengan Rp31.500.000 dan 5 unit dikali Rp400.000 sama dengan Rp2 juta, maka totalnya adalah Rp33.500.000. Jadi 42 juta ditambah Rp33.500.000 maka jadinya Rp75.500.000. Untuk laba kotornya yaitu rumusnya penjualan dikurang BPP, maka Rp104 juta dikurang Rp75.500.000, maka totalnya ada Rp28.500.000. Jadi laba kotornya adalah Rp28.500.000. Kita sekarang ke metode average yaitu pada tanggal 1 Juni persediaan awal 50 unit kita masukkan ke kolom saldo 50 unit dengan harga satuan Rp400.000 maka total jumlah nilai 20 juta. Pada tanggal 4 Juni yaitu terjadinya pembelian 40 unit kita masukkan ke kolom masuk yaitu 40 unit dengan harga Rp500.000 dengan total jumlah nilai Rp20 juta. Dan kita masukkan lagi ke kolom saldo yaitu 40 unit dengan harga satuan Rp500.000 dengan total jumlah nilai Rp20 juta. Dan 5 unitnya yaitu kita masukkan lagi karena terjadinya pembelian 30 unit dengan harga satuan Rp600.000 dengan total jumlah nilai Rp18 juta. Kita masukkan lagi ke kolom saldo yaitu 30 unit dengan harga satuan Rp600.000 maka total jumlah nilai ada Rp18 juta. Dan unit tersebut kita jumlahkan lagi jadi 50 tambah 40 ditambah 30 sama dengan 120 unit dan total jumlah nilai ada 58 juta. Nah, untuk menentukan harga satuannya kita bagi terlebih dahulu karena kita menentukan harga rata-rata yaitu 58 juta dibagi 120 sama dengan 483,313 dan kita bulatkan menjadi Rp480.000. Pada tanggal 7 Juni terjadinya penjualan 80 unit. Nah, kita memakai harga satuan dari harga satuan yang sudah kita hitung tadi, yaitu Rp480.000 yang dari di kolom saldo, kita pindahkan ke kolom keluar, yaitu Rp480.000 dengan total jumlah nilai adalah BPP-nya Rp38.400.000. Nah, kita masukkan lagi di kolom saldonya itu adalah 40 unit dengan harga Rp480.000 sama dengan Rp19.200.000. Dan tanggal 11 Juni yaitu terjadinya pembelian 35 unit dengan harga Rp1.900.000 dengan total jumlah nilai itu Rp31.500.000 dan kita pindahkan lagi ke kolom saldo yaitu 35 unit dengan harga Rp1.900.000 maka total jumlah nilai ada Rp31.500.000. Itu kita jumlahkan kembali di unit saldo yaitu ada 40 ditambah sama 35 unit sama dengan 75 unit dan kita jumlahkan total jumlah nilainya yaitu Rp19.200.000 ditambah Rp31.600.000. Jadi totalnya ada Rp50.700.000. Nah, Rp50.700.000 dibagi sama 75 sama dengan harga satuannya menjadi Rp676.000. Pada tanggal 15 Juni terjadinya penjualan 40 unit dengan menentukan harga yang tadi di kolom saldo 676 kita taruh di kolom keluar yaitu 676.000 maka total jumlah nilai adalah 27.040.000. Nah, kita jumlahkan kembali di kolom saldo karena sudah dipakai tadi 40 jadi 75 dikurang 40 sama dengan 35 unit dengan harga satuan 676.000 maka totalnya menjadi 23.660.000.
Lalu setelah itu kita menentukan penjualan average, BPP average, dan juga laba kotor average. Nah, menentukan penjualan terlebih dahulu. 7 Juni yaitu 80 unit dikali 800.000 sama dengan 64 juta, dan 11 Juni yaitu sama dengan 40 unit dikali 1 juta sama dengan 40 juta. Maka totalnya adalah 104 juta. Untuk menentukan BPP yaitu 7 Juni sama dengan 80 unit dikali 480.000 rupiah sama dengan 38.400.000 rupiah. 15 Juni yaitu 40 unit dikali 676.000 sama dengan 27.040.000 rupiah. Maka totalnya 65.440.000 rupiah. Menentukan laba kotornya, penjualan dikurang BPP sama dengan 104 juta rupiah dikurang 65.440.000 rupiah sama dengan 38.560.000 rupiah. So, sekian dari vlog aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube channel aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.